Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIM PPG tahun 2023. Perkenalkan, saya Asdar Muhyapandi SPD, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Sultan Amai Gorontalo. NIM 227014005. Tempat saya mengajar di SD 109 Kajangkeke, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran UKIM di kelas 5. Materi pokok meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, submateri peristiwa Fathu Makkah. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan pembelajaran berikutnya sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik kita. Demikian saya ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita semua ini karunia kesehatan dan kesempatan sehingga kita berada di tempat ini dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban kita bersama. Kalian tanggung jawab kamu adalah belajar dan guru adalah mengajar. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman peradaban Islam yang bermartabat. Anakku semua, hari ini kegiatan pembelajaran kita adalah peristiwa Fathu Makkah. Namun sebelum kita masuk ke materinya, dulu doa sebelum belajar. Silakan Dina. Nah, silakan semuanya ikut ya. Selanjutnya Bapak akan cek kehadirannya dulu ya nak ya. Didengarkan namanya. Abisar Nur Ahsan, ya. Aldi Syaputra, Aninda, terus Ardiansyah, Dina Alfia, Faiz Gufron, Lingsi. Ya. Oke, baik. Hadir semua toh? Iya. Baik anakku semua, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Tadi materinya apa? Kisah. Kemudian sekarang tujuannya apa? Tujuannya di atas. Satu, menyempurnakan sikap sabar sebagai implementasi dari kisah Fathu Makkah dengan benar.
Pernahkah kalian memperjuangkan hak milik kalian? Pernah? Pernah ya. Kemudian bagaimana cara menyampaikan bahwa itu adalah hak milik kalian? Misalnya ada hak milikmu. Bagaimana cara kamu menyampaikan bahwa itu punya saya? Ya, betul. Dengan adanya bukti yang disampaikan. Kemudian, apa yang dapat kamu tunjukkan sebagai bukti bahwa itu adalah hak milik kamu? Iya, luar biasa. Tentu kalian masih ingat semua pelajaran kita sebelumnya adalah perjanjian Hudaybiyah, yang mana perjanjian tersebut dilakukan antara pihak muslimin dengan pihak Quraisy. Salah satu butir daripada perjanjian tersebut adalah penghentian perang selama 10 tahun. Seiring perjalanan waktu, pihak Quraisy ingkar atau melanggar daripada perjanjian Hudaybiyah tersebut. Nah, inilah sehingga terjadilah yang kita pelajari hari ini, yaitu peristiwa Fathu Makkah. Apa itu peristiwa Fathu Makkah? Siapa tahu? Apa itu peristiwa Fathu Makkah? Ya. Iya, luar biasa. Fathu Makkah artinya penaklukan atau sebuah peristiwa di mana kota Makkah ditaklukkan pada saat itu. Ya. Jadi saya ulas kembali. Jadi jalan ceritanya seperti ini. Ketika awal-awalnya Islam didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW, banyak pemuka kaum Quraisy, ya jadi dulu itu Nabi Muhammad memang dilahirkan di Mekah, tapi setelah beliau menjadi nabi, akhirnya banyak yang musuh beliau, banyak yang musuhi, bahkan akan dibunuh, sehingga beliau bersama para sahabatnya hijrah kemana? Ke Madinah. Kemudian kisahnya di sana lagi sering dilakukan penganiayaan, ya, bahkan keluarga Nabi yang masih tinggal di Mekah sering dilakukan penganiayaan oleh orang-orang Quraisy. Seperti itu. Karena hal itulah kemudian sehingga beberapa waktu ke depan pasukan muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW kembali menaklukkan atau kembali ke Makkah. Itulah sehingga dikatakan peristiwa Fathu Makkah. Beliau Rasulullah kembali ke Makkah menaklukkan. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Apa yang melatar belakangi? Yaitu orang-orang Quraisy melanggar butir-butir perjanjian Hudaybiyah, sehingga terjadilah penaklukan kota Makkah. Jadi pada saat penaklukan kota Makkah itu ditaklukkan tapi tidak terjadi pertumpahan darah. Itu. Oke. Baik anakku sekalian, untuk lebih memperjelas kembali tentang peristiwa Fathu Makkah ini, Bapak akan bagikan dulu bacaannya, ya, supaya dibaca-baca, ditelaah baik-baik, ya. Saya berharap kalian baca dengan baik, ya. Oke. Dibaca dengan baik supaya tahan.
Setelah kalian baca semua tugas-tugas anunya, bacaannya, ya, Natasha dulu yang naik bercerita tentang kisah Fatu Makkah. Kamu ceritakan apa yang sudah kamu baca di situ secara ringkas berdasarkan bahasa kamu sendiri. Ya kan biasanya kita misalnya kita sudah membaca suatu cerita, tentu kita bisa menceritakan lagi toh. Nah itu yang saya maksudkan. Kan banyak itu yang pernah kamu lihat, kamu ceritakan. Nah sekarang ini saatnya kamu disuruh menceritakan ulang kisah Fatu Makkah yang barusan kalian baca ini. Iya, coba sepertinya Dina Alifia dulu yang siap ya. Silakan naik. Kelompok berapa di sini? Kelompok kelompok 3. Silakan. Ya. Mengajarkan kita banyak hal, ya. Mengajarkan pentingnya kasih sayang dan Iya, bagus sekali. Silakan dulu tepuk tangan semua untuk ya, Faiz Gufron. Silakan. Ini harus. Coba. Iya, bagus sekali. Silakan tepuk tangan semua. Seperti ya, bagus, luar biasa. Silakan duduk. Siapa lagi? Sini. Ya, silakan naik. Ya, ini yang terakhir ya. Sini, perbaiki caranya ya. Iya, mantap. Luar biasa.
Yang kedua, kalian sebentar tugasnya adalah membuat cerita pendek yang berkaitan dengan kisah Fatu. Nah. Jadi selanjutnya, jadi bacaannya sudah dibaca dengan baik, sudah ditelaah kira-kira ya toh. Sekarang tugasnya adalah membuat cerita pendek tentang kisah Fathu Makkah. Jadi namanya ditulis sebentar ya. Siapa misalnya Nur Hafiza. Kemudian ditulis cerpennya ya. Siap toh? Ya. Ya. Ini bukan yang anu dia bertugas. Ya, baik, saya minta Natasha dulu yang bacakan cerpennya. Seperti apa cerpen yang akan dibacakan oleh Natasha? Yang sudah kamu tulis itu tadi, cerpenmu yang sudah kamu tulis ya, silakan dibaca. Coba kalian perhatikan bagaimana cerpen hasil karya daripada teman kalian, yaitu Natasha Asisura. Mari kita saksikan bagaimana bagusnya itu cerpennya. Oke, silakan nak. Di antara gemilang pasukan terhadap seorang pemuda bernama Amir. Ia adalah salah satu pejuang yang berpartisipasi dalam Fathu Makkah. Namun hatinya tidak hanya penuh semangat untuk merebut kembali kota yang pernah menyakiti Nabi Muhammad dan kaum muslim. Ya, luar biasa. Tepuk tangan semua. Sekali lagi tepuk tangan. Nah, perhatikan semua. Perhatikan ke depan. Perhatikan. Selanjutnya, Dina Alfia. Ya,
Perhatikan semua di. Pada suatu hari setelah bertahun-tahun lebaran dan doa datang. Iya, bagus. Iya. Selanjutnya Nurul, siapa namanya? Nurul Humaira, silakan Nana. Baru selanjutnya sebentar Nur Hafisa ya. Coba sini, ulang dulu, coba sini. Seorang perempuan tua Saya sengaja di sini. saat mereka masih hidup dalam damai dan kebersamaan. Iya, bagus. Dan selanjutnya siapa? Nur Hafisa yang akan tampil untuk membacakan cerpennya. Silakan, Nak. Sini, ya. Antara gemuruh pasukan terdapat Coba perhatikan, stop. Kalian perhatikan. bernama Amir. Dia adalah salah satu pejuang motivasi dalam Fathu Makkah. Namun hatinya tidak hanya penuh semangat untuk merebut kembali rasa yang pernah mengembang dari tentang pentingnya. Iya, bagus, luar biasa. Dinaikkan buku catatannya, ditulis soalnya untuk kalian kerjakan di rumah. Nomor 1, ditulis ya. Nomor 1, uraikanlah latar belakang kisah Fathu Makkah dengan benar. Uraikanlah latar belakang kisah Fathu Makkah dengan benar. Sudah ditulis semua soalnya tadi toh? Ya baik, anakku semua, kita berada di penghujung waktu
untuk mempelajari materi kisah Fatu Makkah. Sekarang saya ulas kembali sepintas lalu bahwa kisah Fatu Makkah itu adalah kisah penaklukan kota Makkah oleh pasukan muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, terjadinya peristiwa Fathu Makkah itu akibat adanya pengingkaran oleh kaum Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah. Yang ketiga, kisah Fathu Makkah itu adalah buah dari sabar di dalam menghadapi cobaan. Jadi semua itu sahabat Rasulullah yang membersamai beliau, senantiasa beliau ajarkan tentang kesabaran. Itu siapa namanya nih? Pak Eskufron. Iya. Apa itu yang dimaksud dengan peristiwa Fathu Makkah? Iya. Apa itu peristiwa Fathu Makkah yang lain? Coba. Iya, Fathu Makkah. Singkatnya kalau ditanya apa itu Fathu Makkah, adalah sebuah peristiwa ditaklukkannya kota Makkah oleh pasukan muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian tahun berapa itu terjadi peristiwa Fathu Makkah? Coba siapa yang bisa menjawab, angkat tangannya. Nur Hafizah dulu. Tahun berapa? Tahun 630 Masehi. Tahun 630 Masehi, Makkah ditaklukkan oleh pasukan muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa penaklukan kota Makkah itu sering juga diberi nama Fathu. Itulah disebut Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ya, dikatakan penaklukan karena Rasulullah Nabi Muhammad kembali bersama sahabat dan pasukannya kembali ke Mekah dan menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah itu. Di situ mulai. Jadi dulu itu banyak sekali berhala di situ. Sekedar informasi ya. Nah, itulah pertemuan kita kali ini. Pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua semakin giat belajar ke depan ya. Semakin rajin menggali sejarah, terutama sejarah perjuangan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteladanan beliau, pelajari itu ya. Itu. Selanjutnya sebagaimana biasa, sebelum kita resmi mengakhiri materi pelajaran kita, saya minta kepada siapa ini lagi namanya, saya lupa, Natasha ya, untuk membaca apa? Bentar dulu. Silahkan membaca doa surah, ya, surah Al-Asr. Silakan. Yang lain ikut. Baiklah.
dengan dibacakannya surah Al-Asr tadi, berarti kita juga, Pak Guru menyatakan pelajaran kita pada pagi hari ini tentang materi Fatu Makkah berakhir, dan saya minta kepada anakku sekalian tugas PR-nya dikerjakan di rumah ya, diselesaikan baik-baik. Insyaallah pada pertemuan berikutnya atau minggu depan Bapak akan periksa, akan dikasih nilai di situ ya. Dan sebelum kalian meninggalkan kelas, sebentar dibersihkan kelasnya, dicek kembali barang-barangnya, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Itu. Dan yang paling penting adalah saya akan mengakhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.